Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi di materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 SMD SMK Maribo Gombong. Kita lanjutkan pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin saya mengutip sebuah hadis yang itu juga terdapat di dalam buku materi pedoman buku pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abadan kitaballahu wa sunnata rasulih. Telah kutinggalkan untukmu pusaka selama engkau berpegang teguh kepada keduanya, engkau tidak akan tersesat. Apa itu? Yang pertama yaitu kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Rasul. Kita di sini memahami kitab Allah bukan hanya sekedar meyakini, tapi yang lebih penting dari itu adalah mempelajari, mengamalkan pesan-pesan, aturan atau pedoman umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi Anda mungkin sudah belajar membaca, tapi tidak boleh cukup berhenti di situ. Anda harus naik tingkat lagi. Ketika Anda sudah bisa membaca, belajar membaca, lalu berusahalah untuk mengerti apa artinya, terus apa maksud-maksudnya, ini yang penting. Sementara ini di kalangan kita lebih memperlakukan Al-Quran atau kitab Allah ini hanya sekedar sebagai sebuah bacaan. Nah, ini sudah baik, tapi harus lebih ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar belajar membaca atau memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah bacaan, tapi lebih jauh daripada itu, mempelajari artinya, maknanya, tujuan, maksud dari tujuan kenapa ayat ini diturunkan. Terus apa pesan moral atau pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam kalamullah ini, Al-Quran ini. Itu sebagai umat Islam penting sekali, bukan hanya sekedar memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah bacaan, tapi lebih jauh daripada itu, mengetahui maknanya, mengamalkan yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Nah, ini harus ditingkatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada engkau. Nah, ini terkandung maksud, saya ingin pada maksud bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril membawa sebuah kebenaran. Nah, ini berita kebenaran ini. Maka pentingnya mempelajari, menggali ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini sekali lagi ditingkatkan, bukan hanya sekedar mempelajari dan memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah bacaan, tapi
menggali apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Inilah pentingnya. Anda bisa belajar di musola, di masjid, atau di rumah, membaca, melihat terjemahannya, mengaji kepada guru kiai di kiai guru-guru yang punya kemampuan di pesantren atau dengan kiai-kiai, dengan ustadz-ustadz. Itu penting. Terus belajar dan terus belajar. Karena apa? Al-Quran membawa kebenaran. Ada berita-berita kebenaran. Nah, ini penting. Kita semuanya harus mempelajari Al-Quran ini sebagai sebuah pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam bab ini bukan hanya sekedar percaya. Kalau orang percaya, banyak sekali orang yang percaya. Bahkan orang yang tidak pernah ngaji pun percaya bahwa itu kitab Allah. Bahkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran pun juga percaya dengan bahwa itu adalah kitab Allah. Tapi tidak berhenti pada itu saja. Tapi mempelajari. Apa sih maqasidus syariah? Itu maksud diturunkannya. Tujuan ayat itu apa? Ya, ini penting. Ya kan? Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, dan amalan-amalan yang lain. Ini perlu penggalian-penggalian. Saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf, kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Jadi Al-Quran ini memang sudah diberitakan di kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwa ada, karena Al-Quran merupakan telah menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi keuntungan besar bagi umat Islam ketika kita mendapatkan sebuah kitab Al-Quran ini yang dibawa, disampaikan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keuntungan besar. Maka mari jangan sia-siakan kitab ini hanya sekedar hiasan di almari, di meja, atau mungkin hanya sekedar sebagai sebuah bacaan. Tapi memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin kita akan bisa menjadikan pedoman ketika tidak tahu apa ajaran-ajarannya. Bagaimana pedomannya? Membaca saja tidak bisa. Artinya nggak ngerti. Maksudnya apa? Maka kita akan bisa menjadikan ini sebagai pedoman ketika kita tahu, bisa membaca, ngerti artinya, maksudnya, apa perintah Allah yang terkandung di dalam kitab itu. Ini saya pikir sementara ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.